sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tahun ini, tahun 2021, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Maka dalam kesempatan yang berbahagia dan langka ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Resolusi Jihad untuk Kemerdekaan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2015 bertepatan dengan 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Bukti pengakuan kiprah ulama dan santri tidak lepas dalam resolusi jihad yang dikumandangkan Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura bertempatan di Surabaya, fatwa resolusi jihad NU yang digaungkan oleh pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan. Berperang melawan dan menolak penjajah itu fardu ain, yang artinya wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari arah masuk dan kedudukan musuh. Bagi yang di luar lingkaran tadi, maka kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup dikerjakan sebagian saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tanpa resolusi jihad Nahdlatul Ulama dan pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan, tidak akan ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kiprah santri teruji dalam mengkokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri paling depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Selepas reformasi, santri menjadi bandul kekuatan moderat sehingga konstitusi tidak merubah Qidhah 1945 bahwa NKRI adalah negara bangsa, bukan negara agama, juga bukan negara suku, yang mengakui warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi suku, ras, agama, dan golongan. Kenyataan ini perlu diungkapkan demi menginsyafkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang begitu besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah santri dan sikap-sikap sosial mereka yang moderat tawasud, toleran tasamuh, proporsional tawazun, lurus iktidal dan wajar iktisad, NKRI belum tentu menjadi negara yang eksis sampai sekarang. Negara Muslim Afrika dan Timur Tengah sekarang remuk dan porak-poranda karena adanya ekstremisme dan ketiadaan aliran penyangga Islam wasatiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Momentum Hari Santri ini perlu ditransformasikan menjadi penguatan paham kebangsaan yang bersintetis keagamaan. Spirit nasionalisme sebagian dari iman yang perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berdiri di atas tanah air. Oleh karena itu, Islam harus bersandingan dengan paham kebangsaan. Hari Santri
juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kebangsaan, aktivisme, dan juga spiritualisme yang melekat pada karakter kaum santri. Oleh karena itu, etos itu juga penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba merupakan turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan keuangan dan juga kenikmatan semu. Oleh karena itu, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq. Berani mengatakan iya pada kebenaran, walaupun orang-orang mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak pada kebatilan, walau orang-orang mengatakan iya. Itulah karakter dasar santri yang gunung, bumi, dan langit tidak dapat mengikulnya. Itulah apa yang akan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Hari ini, santri juga hidup dalam dunia digital yang tidak bisa dihindari. Santri juga harus memperalat informasi sebagai media dakwah dan juga sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta meredaksi penggunaannya yang tidak sejalan guna menyucikan dan menjaga jiwa, harta, nalar, keluarga, dan juga martabat seseorang. Santri kuat, NKRI hebat. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi